Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, atau malam. Saya akan menjelaskan tentang daya tampung lingkungan hidup. Saya akan menjelaskan pengertiannya, pentingnya menjaga, manfaat, cara pencegahan, dan juga cara pemeliharaan pastinya. Pengertian daya tampung lingkungan hidup. Daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan dari lingkungan yang dapat menampung banyaknya makhluk hidup di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian tentang daya tampung lingkungan hidup yaitu daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Secara operasional, kajian ilmiah ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut. 1. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. 2. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk ke dalamnya. Jasa ekosistem dalam daya dukung daya tampung lingkungan hidup adalah suatu manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Jasa ekosistem dikategorikan menjadi 4, yaitu meliputi jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, dan juga jasa pendukung. Pentingnya menjaga daya tampung lingkungan hidup. Daya tampung lingkungan hidup sangat penting untuk dijaga atau dilestarikan. Dikarenakan daya tampung lingkungan hidup merupakan ketersediaan alam untuk dapat menampung makhluk hidup di dalamnya. Agar dapat digunakan secara berkelanjutan, maka kita harus dapat memelihara agar ketersediaan lingkungan tersebut tetap ada dan tidak habis. Berikut jika tidak mempertimbangkan daya tampung lingkungan hidup. Apa yang terjadi jika pembangunan dilaksanakan tanpa mempertimbangkan daya tampung lingkungan hidup? Misalnya kawasan industri, yang tingkat pemanfaatan airnya sangat tinggi dibangun pada wilayah yang cadangan air tanahnya masuk kategori rendah hingga sedang, serta berada di ekoregion atau bentang lahan perbukitan struktural, patahan, atau pembangunan jalan tol yang melewati jasa pangan yang sangat tinggi dan berada pada ekoregion dataran aluvial dan fluviu vulkan. Tentunya pembangunan tersebut akan beresiko terhadap lingkungan, yaitu menurunnya kemampuan jasa ekosistem di wilayah tersebut, dan dari aspek ekonomi tidak menguntungkan bagi fisik bangunan karena berada pada wilayah bencana. Resiko-resiko lingkungan ini harus segera dijawab dengan respon kebijakan yang baik. Percepatan pertambahan jumlah penduduk selalu diimbangi dengan percepatan pembangunan, dan percepatan pembangunan berbanding lurus dengan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka pembangunan yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan tentu akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Lingkungan hidup butuh modal pembangunan. Modal pembangunan itu harus dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung agar kualitas dan kuantitas sumber daya alam tetap terjaga dengan baik. Tren seperti ini sulit karena yang banyak terjadi daerah-daerah dengan gampang membuka lahan pertanian untuk pembangunan aktivitas perdagangan dan jasa tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Seperti inilah yang menyebabkan sebagian keadaan sumber daya alam kita saat ini dalam kondisi rusak atau potensi menurun. Dan juga perlunya perlindungan kawasan lambung pangan di Jawa. Bahwasannya, Jawa merupakan wilayah yang mempunyai jasa pangan sangat tinggi sebagai lambung pangan nasional. Dan contoh lainnya seperti Kabupaten Sukoharjo, Karawang, Indramayu, Klaten, Cianjur, Nganjuk, Boyolali, dan juga Pasuruan. Wilayah tersebut ditekan dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan infrastruktur. Hal seperti ini menjadikan kontradiksi yang menyebabkan daerah tersebut mengalami penurunan jasa ekosistemnya.
Bukti dari pentingnya menjaga daya tampung lingkungan juga dapat dilihat dari pemerintahan yang membuat undang-undang tentang tata ruang terbuka hijau. Contoh dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Isinya sebagai berikut. 1. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. 2. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau. Dan 3. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Dalam hal ini membuktikan betapa pentingnya kita dalam menjaga lingkungan agar daya tampung lingkungan tidak habis dan tidak digunakan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat untuk di masa sekarang sampai masa yang akan datang. Manfaat daya tampung lingkungan hidup merupakan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup bahwa kegiatan inventarisasi dilaksanakan untuk memperoleh data informasi mengenai sumber daya alam antara lain 1. Potensi dan ketersediaan 2. Jenis yang dimanfaatkan 3. Bentuk penguasaan 4. Pengetahuan pengelolaan 5. Bentuk kerusakan dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Nah, berikut dari penjelasan di atas maka fungsi dan manfaat data dan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis kinerja jasa lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Prediksi. Prediksi yaitu melakukan prediksi dampak dan risiko lingkungan dari sebuah rencana terhadap ekosistem. 2. Pengarah. Pengarah yaitu mampu memberikan arahan lokasi yang tepat dan minim risiko lingkungan. 3. Pengendali. Pengendali yaitu upaya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan. 4. Evaluasi. Evaluasi yaitu untuk menentukan kelayakan lingkungan produk perencanaan Grand Plan, Go Plan, or No Go Plan. Cara pencegahan. Cara pencegahan daya tampung lingkungan hidup. Rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan secara rasional. Contohnya 1. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien. Misalnya air, tanah, dan udara. 2. Menggunakan bahan pengganti. Misalnya hasil metalurgi atau campuran. 3. Mengembangkan metode penambangan dan memproses yang efisien serta pendaur ulangan atau recycling, biasa disebut recycling. 4. Melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam. Kesimpulannya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan di dalamnya. Jasa ekosistem dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah suatu manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Jasa ekosistem pada habitat umum ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan 3 komponen yaitu kondisi ekologion, penutup lahan, dan tipe vegetasi sebagai penaksir atau proksi. Proses penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup didahului dengan inventarisasi potensi dan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam hal ini, membuktikan betapa pentingnya kita dalam menjaga lingkungan agar daya tampung lingkungan tidak habis dan dapat digunakan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat untuk di masa sekarang sampai masa yang akan datang. Jasa ekosistem pada habitat umum ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen
yang dicerminkan dengan 3 komponen, yaitu kondisi ekoregion, penutup lahan, dan tipe vegetasi sebagai penaksir atau proksi. Proses penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup didahului dengan inventarisasi potensi dan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam hal ini, membuktikan betapa pentingnya kita dalam menjaga lingkungan agar daya tampung lingkungan tidak habis dan dapat digunakan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat untuk di masa sekarang sampai masa yang akan datang. Sarannya adalah: 1. Dimulai dari mengurangi atau mengganti sumber air rumahan menggunakan air pump. 2. Tidak membuang sampah ke sungai. 3. Membedakan sampah menurut kategori organik, anorganik, dan B3. 4. Mempertimbangkan penebangan hutan untuk infrastruktur untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 5. Stop penambangan liar dan ilegal. Baik teman-teman, cukup segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang daya tampung lingkungan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.